Berbagai upaya dilakukan Pemkot Solo dalam rangka menekan laju stunting. Tak hanya pemberian makan bergizi bagi ibu hamil dan balita, namun beberapa program menurunkan angka stunting antara lain baby spa gratis, baby cafe, Friday breakfast at school, memberikan TTD, serta penyuluhan dan bimbingan bagi pasangan muda yang hendak menikah di KUA. Stunting adalah sebuah kondisi yang ditandai ketika tinggi anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Dengan kata lain, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Banyak faktor yang menyebabkan stunting. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terkena penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan bayi saat lahir rendah. Seorang anak bisa dikatakan masuk ke dalam kategori stunting apabila panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah 2 standar deviasi atau SD, terlebih lagi jika kondisi ini dialami oleh anak yang berusia di bawah 2 tahun. Selain beberapa hal di atas, terdapat beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Di antaranya kurangnya pengetahuan si ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kemudian terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, serta masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Selain itu, kemiskinan juga dianggap sebagai faktor penting penyebab terjadinya stunting di Indonesia. Hal ini dikarenakan rumah tangga miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi yang layak untuk anaknya. Maka dari itu, Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan, untuk Kota Surakarta sendiri, kasus stunting yang dihadapi masih tinggi. Untuk itu, Pemkot Surakarta berkomitmen dan sangat serius dalam upayanya menurunkan angka stunting. Pemkot Surakarta telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Teguh mengajak semua pihak turut ambil bagian dalam menangani persoalan stunting di Kota Solo. Persoalan stunting bukan persoalan kita di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan anak-anak sebagai generasi penerus. Anak-anak sehat, bebas stunting adalah modal dasar masa depan kita. Pemerintah Kota Surakarta sangat serius mengupayakan penurunan stunting. Untuk itu, kita harus mengintervensi semua penyebab risiko stunting. Bersama-sama kita harus memberikan edukasi kepada para remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan seluruh keluarga. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, seperti pendekatan ekonomi, pemberdayaan keluarga, serta edukasi pola asuh, pola hidup sehat, dan pengetahuan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat penurunan stunting. Salah satu inovasi dilakukan Forum Kesehatan Kelurahan FKK Mojosongo, Jebres Solo. Mereka mendirikan Baby Cafe Bintangku, suatu tempat yang menyediakan makanan sehat, khususnya empasi atau makanan pendamping ASI bagi bayi berusia di bawah 1 tahun. Baby Cafe Bintangku dirintis tahun 2018. Stand Baby Cafe Bintangku pertama kali dibuka di Shelter Mojosongo yang berlokasi di dekat Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Baby Cafe Bintangku menyediakan empasi 4 bintang dengan standar WHO, yakni bubur bayam mengandung nutrisi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran dengan menu yang bervariasi atau ada 8 menu yang disiapkan. Di Baby Cafe Bintangku, bubur bayi dengan kemasan cup kecil dijual dengan harga Rp3.500 per cup untuk bubur kasar dan harga Rp4.000 per cup untuk bubur halus. Para pelanggan Baby Cafe Bintangku mengaku senang dengan adanya Baby Cafe ini. Sangat senang ya, soalnya merasa terbantu untuk ibu-ibu. Kalau pagi kan kadang kan repot ya, mau bikin ini. Ini anaknya juga bisa itu adaptasi dengan teksturnya kan sesuai dengan itu dari WHO dan IDAI itu. Jadi anaknya jadi cepat merespon itu kan membantu pertumbuhan gigi. Nah, itu teksturnya sangat membantu sekali. Kan ada yang terlalu halus. Kalau ini kan menyesuaikan umur anaknya. Selain menyediakan empasi, Baby Cafe Bintangku juga menyediakan layanan konsultasi kesehatan balita dari tim Puskesmas Sibela Mojosongo.
Sekolah sebagai tempat anak menghabiskan waktunya mendukung tumbuh kembang anak melalui pembiasaan yang diharapkan dapat menjadi gaya hidup berkelanjutan. Maka SMP Negeri 5 Kota Surakarta mengambil langkah untuk menjadi salah satu agen perubahan, menilik kebiasaan membawa bekal anak yang sebagian besar merupakan menu yang tidak seimbang. Maka Pemkot Solo meluncurkan program berdampak pada murid yang dikenal dengan FBA, Friday Breakfast at School. Program ini merupakan salah satu bentuk pembiasaan anak untuk sarapan dengan menu gizi seimbang yang dilaksanakan secara berkala dengan harapan dapat membentuk kebiasaan anak. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah dengan kondisional yang dapat diadakan di lapangan sekolah maupun di ruang kelas. Anak diimbau untuk membawa bekal dengan menu gizi seimbang. Dengan wadah reusable, baik makanan dan minumannya, anak-anak makan bersama dengan pantauan bapak, ibu wali kelas yang nantinya juga mengedukasi anak terkait menu makanan yang dibawa. Edukasi yang diharapkan dari kegiatan ini tersampaikan pada anak adalah pentingnya sarapan pagi dan manfaat dari makanan bergizi seimbang. Hal ini juga merupakan upaya pengenalan anak terhadap isi piring yang benar dan makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sebagai bentuk student agency, Pemkot Solo juga melibatkan anak sebagai pionir dalam gerakan ini. Dalam kegiatan pembagian dan minum serentak tablet tambah darah TTD setiap minggu yang dibantu siswa dari PMR dan Kader Gesit atau Generasi Sehat Indonesia. TTD akan dibagikan kepada peserta didik putri dan diminum secara serentak dengan pantauan bapak, ibu guru yang mengajar. Kegiatan ini digalakan dan dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk mencegah anemia, menunjang fase tumbuh kembang, menambah kebutuhan zat besi, menjaga kemampuan berpikir, menjaga daya tahan tubuh, dan investasi kesehatan jangka panjang. Kegiatan ini dimonitor dan dievaluasi dengan kerjasama bersama Puskesmas. Kelompok pendukung ibu menyusui (KPASI) ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan status gizi balita. ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping yang sesuai hingga 2 tahun dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian anak. Kelompok pendukung ibu beranggotakan ibu hamil dan ibu menyusui yang memiliki bayi di bawah usia 2 tahun. Kelompok ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan informasi kepada ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya serta dapat memberikan MPASI sesuai dengan standar WHO. Secara rutin mereka bertukar pengalaman, berdiskusi dan saling memberi dukungan tiap 2 minggu sekali. Kegiatan ini juga dipandu oleh motivator yang sudah terlatih sehingga ibu merasa didukung untuk memberikan ASI secara eksklusif. Pemkot Surakarta akan terus mempersiapkan generasi-generasi sehat tanpa asap rokok dengan cara mengedepankan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah dibuat. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah berjalan. Kawasan bebas asap rokok sendiri sudah dibentuk dari tahun 2021. Saat ini Kebar juga sudah ada di 112 rukun warga yang ada di Kota Surakarta. Meskipun jumlahnya masih kurang karena jumlah RW di Kota Bengawan ada sebanyak 600. Salah satunya di RW 29 Kelurahan Mojosongo. Semangat warga yang ingin bebas asap rokok sangat tinggi, apalagi dari hasil penelitian balita yang hidup bersama perokok rawan mengalami stunting. Di RW ini selain memasang stiker anti rokok di rumah-rumah dan toko, warung kelontong, warga juga membuat saung tempat merokok yang berada di luar permukiman warga. Sehingga bagi warga yang hendak merokok diminta untuk di saung rokok ini dan tidak diperbolehkan merokok di permukiman atau di rumah. Usaha masyarakat ini mendapat dukungan dari Pemkot dan pendampingan dari Puskesmas setempat. Melalui program Dapur Sehat atau Dasyat, Pemkot Solo berharap bisa mengatasi stunting, salah satunya berada di Kelurahan Sumber Banjarsari Solo. Dasyat telah memberikan makanan bergizi dan telur kepada ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun atau baduta. Lurah Sumber Arifah Umiati menjelaskan, Pemkot Solo menjalankan program Dasyat untuk ibu hamil dan balita. Pemkot bantuan Dasyat berupa makanan bergizi. Makanan ini diolah dan didistribusikan oleh para kader atau warga dan penyuluh KB. Para baduta dan ibu hamil juga mendapatkan pendampingan pada kader serta petugas pengukur dan menimbang baduta. Jadi intinya adalah pemberian makanan tambahan bagi anak-anak kita
yang resiko stunting. Karena kalau sudah kerja stunting pastinya ini yang resiko stunting yang memang harus kita entaskan jangan sampai benar-benar terjadi stunting. Dan ini sasarannya ada 21, 14 balita, kemudian yang 6 adalah ibu hamil. Harapannya nanti ke depan bayi yang dilahirkan adalah bayi yang sehat, yang benar-benar bayi yang berkualitas dan terbebas dari stunting. Penanganan stunting selanjutnya dengan menyediakan layanan gratis program Baby Spa. Pemkot Solo meyakini Baby Spa dapat meningkatkan perkembangan fisik dan mental anak-anak. Program ini menyasar 660 bayi di bawah usia 2 tahun yang berada di 5 kecamatan di Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satunya yang berada di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, yaitu Baby Spa Sani. Di tempat ini sudah ada 200-an baduta yang berisiko stunting yang telah mendapatkan layanan pijat gratis. Program Baby Spa gratis dari Pemkot Surakarta diselenggarakan selama 5 tahap. Baduta risiko stunting akan mendapatkan layanan 5 kali pijat dan juga terapi berenang. Tujuan dari layanan ini adalah baduta risiko stunting lebih sehat, nafsu makan meningkat, dan mampu meredakan gejala batuk pilek. Program Sultan Nikah Capingan adalah program dari DP3AP2KB Kota Surakarta yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin tentang pembangunan keluarga dan pencegahan stunting secara gratis. Program ini merupakan akronim dari konsultasi pranikah calon pengantin. Program Sultan Nikah Capingan dilaksanakan melalui penyusunan dan penerbitan buku saku bagi calon pengantin, sosialisasi. Program ini dirancang untuk membantu calon pengantin siap menghadapi kehidupan rumah tangga.